Pemirsa, pasca resmi bercerai, perseteruan Rizal Gibran dengan Maisarah Nurzaka, mantan istrinya, masih terus bergulir. Rizal yang dilaporkan Sarah atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penyimpangan seksual, serta tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah serta laporan palsu ke polisi, rupanya ingin menyelesaikan permasalahan secara damai. Kemarin, Sarah didampingi Tris Harijianto, kuasa hukumnya, mendatangi Polda Metro Jaya justru untuk menyerahkan surat penolakan damai atau menolak restoratif justice dari pihak terlapor atas kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Sarah rupanya enggan berdamai dengan Rizal dan ingin mantan suaminya itu menerima ganjaran atas perbuatannya yang sudah dilakukan kepada dirinya. Lantas apa alasan Sarah mengajukan penolakan damai? Teman-teman media, jadi perlu kami sampaikan bahwa agenda kami datang ke Polda, kami ingin memberikan surat keberatan atau penolakan perihal adanya mediasi atau restoratif justice yang dimohonkan oleh si Rizal agar permasalahannya Sarah dengan Rizal bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau di sini saya kan hanya sebatas sebagai kuasa hukum ya, kembali lagi keinginan klien seperti apa. Kalau misalkan itu untuk kebaikan kliennya, saya cuma hanya mensupport saja. Karena ya nggak ada iktikat baik sih dari si terlapor ya, si Rizal Gibran. Jadi ya aku lanjutin lah. Dia nggak minta maaf, nggak apa, sama saya sama keluarga saya nggak ada. Jadi ya saya tetap kekeh mau melanjutin ini sampai dia jerah, dapat hukumannya lah. Sarah rupanya memilih untuk meneruskan laporannya dan menolak damai, lantaran Sarah ingin mendapat keadilan dan agar permasalahan hukumnya dengan Rizal bisa segera mendapat kepastian hukum. Sarah rupanya sudah lelah lantaran permasalahannya dengan Rizal yang berjalan sudah cukup lama tak kunjung selesai. Ditambah lagi, pihak Rizal seolah makin gencar memutarbalikkan fakta serta balik menuding jika Sarah lah yang mengajukan restoratif justice. Mungkin di sini perlu saya tambahkan ya, apa yang menjadi isi di dalam hati dan pikiran Sarah ini, dia mungkin merasa kecewa dan sakit hati karena mungkin teman-teman media juga mengetahui ya bagaimana sikap Rizal sebagai terlapor. Dia melakukan manuver-manuver dengan membuatkan laporan tandingan baik terhadap Sarah ataupun mantan pekerjanya, baik itu sopir atau mantan ART-nya, justru bukan melakukan pendekatan. Dan Sarah juga keluarganya bukan berarti dia orangnya kejam, tapi intinya di sini Sarah kepengen memberikan efek jerah agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Karena kalau misalkan dengan mudahnya diselesaikan, jadi tidak ada efek jerah. Dan teman-teman sendiri pun juga sudah tahu, bahkan kami juga melihat di pemberitaan apa yang menjadi statement dan penyampaian terlapor. Jadi sepertinya terkesan dia menyampaikan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Sarah, yaitu haknya dia. Karena perlu saya sampaikan bahwa di dalam pasal 52 KUHP, seorang terlapor, tersangka, bahkan terdakwa bebas memberikan keterangan. Tugas penyidik mencari buktinya. Berarti kalau sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, sudah ada penyitaan barang bukti, ya segeralah dilakukan gelar perkara biar supaya ada kejelasan status tersebut dan ada keadilan bagi Sarah sebagai korban. Apalagi perkara ini sudah berjalan lama, ya di sini kan kita normatif aja, jalannya lurus, nggak lewat samping. Nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi terlapor ya dalam hal ini Rizal, dia mengajukan permohonan melalui surat kepada pihak penyidik yang menangani perkaranya Sarah di unit Renakta Polda Metro Jaya agar supaya Rizal berharap ini permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Makanya dikedepankan restoratif justice. Tapi yang namanya penyidik ini di sini kan hanya memfasilitasi. Masalah mau atau tidak itu kan urusan para pihak. Kalau korban dia tidak mau, ya penyidik pun juga tidak bisa memaksa. Namanya dia punya mulut, punya lidah, lidah pun juga tidak ada tulangnya, ya toh. Mau kanan, kiri, atas, bawah, ya itu kan haknya dia. Ya kalau tidak percaya, tanyakan saja sama penyidik. Nggak mungkin si Sarah ngajuin permohonan restoratif justice. Ya dari awal kan sudah disampaikan bahwa Sarah sendiri pun juga tidak mau memaafkan atau
berdamai ya. Ya mungkin kalau mau maafkan mungkin mau ya secara pribadi. Cuman kalau proses hukum, Sarah minta tetap berjalan. Terus buat apa ada aturan, ada pasal-pasal, ada undang-undang kalau tidak diterapkan, ya kan? Ya, laporan Sarah terhadap Rizal memang sudah sampai tahap ke pihak penyidikan. Kabarnya kemarin, Rizal harusnya menjalani pemeriksaan atas laporan Sarah yang kedua terkait tindak pidana, membuat laporan palsu, pencemaran nama baik, dan fitnah. Namun lantaran ada kesalahan administratif terkait alamat tempat tinggal Rizal, pemeriksaan Rizal ditunda hingga 10 Oktober 2023. Jadi kebetulan memang ya fungsinya saya sebagai kuasa hukum korban, tentunya kan memonitoring ya, mengawal jalannya proses penyelidikan dan ataupun penyidikan. Dan tentunya menjadi kewajiban saya untuk menanyakan, karena tentunya saya harus memberikan progres ya, informasi bagaimana tindak lanjut yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara di sini. Dan informasi dari penyidik kemarin itu memang bahwa penyidik sudah mengundang terlapor hari ini jam 1 siang untuk dilakukan klarifikasi atas laporan Sarah, dugaan tindak pidana membuat pengaduan palsu, pencemaran nama baik dan ataupun fitnah di unit Jatanras. Ini laporan yang keduanya si Sarah terhadap si Rizal. Nah, terlepas si Rizal bilang tidak ada panggilan atau segala macam, ya itu haknya dialah. Cuman di sini saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan sama penyidik. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti teman-teman sendirilah tanyakan kepada si Rizal apakah hari ini memang dapat panggilan atau tidak, atau dapat undangan atau tidak, kan gitu. 2 kali Rizal sudah diminta datang oleh pihak kepolisian untuk mengklarifikasi dan menjalani pemeriksaan terkait laporan Sarah, namun Rizal seolah enggan memenuhi panggilan polisi tersebut. Lantas apa tanggapan Sarah terkait Rizal yang kabarnya mangkir dari pemanggilan polisi? Kalau dari pihak aku sih aku nggak tahu ya kenapa dia kayak gitu ya. Tapi kamera nggak. Tapi ya itu hak dia ya. Dia mau mengelak atau mau gimana. Tapi kan semua ada buktinya ya. Oke, perlu saya tambahkan. Mungkin justru saya akan balik bertanya kepada teman-teman media. Sebelumnya memang sudah ada pengalaman atau tidak? Mungkin kita bisa flashback ke belakangnya, apakah pernah dulu si Rizal dipanggil, diperiksa, dia bilang tidak ada dapat panggilan, ternyata tiba-tiba dia nongol. Nah, itu teman-teman sendirilah yang bisa menyimpulkan. Jadi di sini kami hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, tidak mungkin kami yang namanya menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar. Sementara itu, di tengah proses perceraian Inara Rusli dengan Virgon Tambunan yang masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat, namun Virgon kabarnya justru sudah memiliki kekasih baru bernama Kia Putri. Tak ayal kabar ini pun sampai ke telinga Inara. Namun Inara rupanya sudah tak kaget perihal suaminya sudah memiliki pacar baru. Benarkah Inara sudah mengenal Kia? Virgon terlihat bawa cewek gimana? Virgon kenapa? Pak Virgon bawa cewek baru, Pak. Bener udah punya pacar baru, Kak. Padahal kan belum ketok tahu, Pak. Nggak tahu, udah biasa. Kakak menanggapinya seperti apa? Melihat seperti itu, Kak? Nggak heran. Nggak heran ya? Oh, itu. Aku udah dikirimin sama teman. Ada nonton salah satu wawancara interview dari media gitu. Ya kelihatannya dia ayahnya anak-anak sudah mulai membawa pasangan baru ya, yang kebetulan itu teman kami juga gitu. Ya nggak tahu, nggak perlu dikomenin juga gitu, karena apa ya, bukan suatu hal yang menjadi fokus aku sih sekarang. Kayak aku lebih prioritasin anak-anak dan karir aku sendiri demi keberlangsungan hidup anak-anak aku. Inara memang mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Kia. Pertemuan pertama Inara dengan Kia saat Kia menawarkan job kepada dirinya lewat manajernya. Dan yang kedua di tempat Dimas yang merupakan basis Last Child.
Awalnya Inara ingin menjodohkan Kia dengan Dimas, namun nyatanya Virgon yang lebih gercep mendapatkan Kia. Baru ketemu sekali doang kayaknya waktu itu ya, sekali 2 kali. Sekali waktu itu ngasih kerjaan lewat manajerku untuk FTV atau sinetron atau apa gitu, karena kan basicnya anak motor ya. Yang kedua kalinya itu di tempatnya Dimas, basisnya, karena mau kita jodohin sama Dimas tapi nggak tahu. Nyangka nggak tapi akan jadi? Sekali lagi aku bilang nggak heran karena sudah tahu masing-masing orangnya. Ya, hati Inara yang memang sudah mantap bercerai dari Virgon seolah sudah pasrah dan tak ingin lagi mencampuri hidup Virgon. Inara berusaha menghormati keputusan Virgon yang memang sudah tak lagi memiliki visi sejalan dan sefrekuensi. Benarkah Inara cemburu saat mengetahui Virgon sudah memiliki kekasih? Kan gimana ya, kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk bisa satu frekuensi sama kita ya. Ya gitu, gimana ya, lagi nggak fokus ke sana ya, fokusnya lagi cari uang aja. Iya. Meski Inara sudah mengikhlaskan, namun Inara rupanya mematok syarat khusus kepada Virgon jika ingin menikah lagi. Inara seolah tak ingin jika nanti anak-anaknya akan kehilangan figur dan sosok ayah jika Virgon menikah lagi. Lantas syarat apa yang diajukan Inara jika Virgon ingin menikah lagi? Tapi menyayangkan, penting masih ingat anak udah cukup. Soalnya bucin nggak bisa bayar uang sekolah anak. Sementara itu, di saat Virgon telah memiliki pacar baru, Eva Manurung, ibu mertua, dan Feby Carol, kakak ipar Inara, justru kabarnya malah menginginkan Inara kembali rujuk dengan Virgon. Lantas apa alasan Feby ingin Inara rujuk dengan sang adik? Lantas apa tanggapan Inara perihal keinginan keluarga Virgon untuk rujuk? Kami Eva udah isyaratkan untuk boleh kembali lagi gitu Pak. Iya, kalau dari pihak keluarganya minta kami rujuk, cuman kan ya gimana, anaknya aja udah punya pasangan lagi. Ini nggak tahu deh.